Kita mulai ya, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Eko? Sudah makan siang atau belum? Oh, luar biasa sekali. Tetap jaga kesehatan, Pak Eko, biar aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Kita langsung saja ya, Pak Eko ya. Siap ya? Kita ke sesi tanya jawab. Oh. Sebelum kita mulai kegiatan coaching ini, bagaimana sih perasaan Bapak, Pak Eko, menjelang sesi ini, sesi coaching ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan pada percakapan kita siang ini? Oke, saya menghargai kejujuran dari Pak Eko terkait pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan, di mana pembelajaran yang belum aktif ya Pak Eko ya. Oke, kita langsung ke sebenarnya kenapa sih Pak Eko kok siswanya bisa tidak aktif itu? Kira-kira kenapa Pak Eko? Seperti itu ya Pak Eko. Kira-kira tujuan yang ingin Pak Eko capai dari sesi coaching ini apa Pak Eko? Oke, bagus sekali Pak Eko. Nanti kira-kira apa ya Pak Eko dari ukuran keberhasilan yang setelah coaching ini ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Eko? Oke, siap. Bakal seru sekali itu. Nah, itu. Hebat sekali, itu yang didam-damkan oleh Bapak Ibu Guru ya Pak Eko ya. Kita untuk mencapai tujuan itu kita perlu mengidentifikasi Pak Eko. Kira-kira biar siswanya aktif. Ini kenapa sih siswa kita nggak aktif? Kira-kira Pak Eko punya alasan nggak kenapa kok siswanya itu nggak aktif? Selain tadi takut ya Pak Eko ya. Tadi sudah disampaikan terkait takut. Mungkin ada yang lain Pak Eko. Oke.
Oke. Mhm. Hmm. Oke, jadi saya mendengar dari Pak Eko sudah bagus sekali. Berarti kita dapat mengidentifikasi ya Pak Eko, berarti ada permasalahan di siswanya Pak Eko. Yang pertama tadi takut atau malu dibully temannya ketika jawab salah. Dan yang kedua tadi adalah pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jadi kita sudah tahu kelemahannya, ya. Jadi kita sudah tahu kelemahannya apa, masalahnya apa. Oke, sekarang kira-kira apa yang akan Pak Eko lakukan dalam rangka untuk ini tadi Pak Eko, biar siswanya tidak takut, biar pembelajarannya lebih menyenangkan. Mungkin Pak Eko bisa mengutarakan apa saja kira-kira yang akan dilakukan. Oke, oke. Oke. Oke, bagus sekali Pak Eko. Tadi saya sudah menangkap apa saja yang sudah dan rencana yang akan dilakukan Pak Eko dari memberikan motivasi, pembelajaran yang sudah menarik, melakukan praktek, dan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan kertas stick ini ya Pak Eko ya. Sudah bagus sekali. Kira-kira ini biar siswanya itu menjadi lebih aktif nanti, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan oleh Pak Eko agar nanti siswanya bisa menjadi lebih aktif Pak Eko? Iya rencananya, pelaksanaannya kira-kira yeah. Kalau boleh tahu, Pak Eko ngajar kelas berapa, nggih? Oke, kira-kira nanti Pak Eko ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dibuat Pak Eko dalam rangka tadi agar siswanya lebih aktif, ukuran keberhasilannya apa Pak Eko terkait rencana aksi tadi?
Hmm? Oke, oke. Iya. Oke. Hmm, jadi dari 40, 50% lah itu mau dinaikkan menjadi 90% ya Pak Eko? Terus bagaimana komitmen Pak Eko dalam tadi menaikkan 50 menjadi 90 tadi Pak Eko? Apa komitmennya Pak Eko? Oke, oke. Iya. Kira-kira ini yang diajak kolaborasi siapa saja Pak Eko kira-kira yang kolaborasi dalam rencana aksi? Oke, jadi rekan sejawat ya yang mau diajak untuk melakukan tindakan rencana aksi ini ya Pak Eko ya. Ini terus bagaimana Pak Eko dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Eko? Setelah kita ngobrol panjang lebar tadi dari awal kita mengetahui masalah, kemudian tujuannya apa, dan akhirnya nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak Eko? Yuh, keren sekali, sangat luar biasa sekali Pak Eko terkait dengan rencana aksinya, kemudian tindak lanjutnya. Oke Pak Eko, kita sudah sampai di sesi terakhir kegiatan coaching hari ini. Kira-kira yang dirasakan oleh Pak Eko setelah coaching dengan saya itu rasanya bagaimana Pak Eko? Siap, sama-sama Pak Eko. Itu tadi merupakan sesi coaching kita hari ini terkait dengan permasalahannya Pak Eko, yaitu siswa yang kurang aktif. Akhirnya Pak Eko melakukan tindak rencana, menguraikan masalah apa yang ada, kemudian membuat rencana, dan semoga saja dari rencananya Pak Eko nanti bisa ditindaklanjuti dan
target yang diinginkan Pak Eko yaitu 95% siswa aktif bisa tercapai. Demikian ya Pak Eko, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam sesi percakapan saya memotong kata-kata Pak Eko. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Oke, selamat sore Pak Eko. Dadah, assalamualaikum. Selamat siang Pak Eko P. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Eko, dengan berbagai aktivitas kegiatan saya berupaya untuk tetap sehat. Jadi sehat. Apalagi banyak uang dan sehat ya Pak Eko, sangat luar biasa. Oke. Perasaan saya terhadap coaching hari ini ya sangat gembira sekali. Saya punya rekan untuk apa ya, curhat lah, sharing terkait apa yang saya alami pembelajaran saya di sekolah saya Pak Eko. Seperti itu Pak Eko, senang saya bisa ngobrol dengan Pak Eko. Pada sesi coaching hari ini saya mengharapkan setelah kegiatan ini selesai saya memiliki gambaran solusi terhadap kondisi apa yang saya alami saat ini Pak. Semoga nanti bisa keluar ide-ide cemerlang setelah kegiatan coaching hari ini. Seperti itu Pak Eko. Oke Pak Eko, izin cerita nggih, ini curhat. Ini terkait di sekolah saya Pak Eko. Saya guru muda Pak Eko. Itu setiap pagi kalau saya piket di halaman itu menemukan terutama anak-anak gadis cewek itu make up-nya berlebihan Pak Eko. Menurut saya itu kurang pantas lah untuk anak SMA. Apalagi di sekolah saya itu aturannya adalah perempuan itu tidak boleh bermake up Pak Eko, apalagi bermake upnya berlebihan. Jadi kondisi saat ini di mana anak-anak perempuan itu menggunakan make up berlebih Pak Eko. Nah saya itu agak bingung mengatasinya. Wong di sawang nggih cantik ya enak, tapi melanggar aturan Pak Eko. Seperti itu Pak Eko kondisi yang saya alami, dilema ini. Bagaimana nanti solusinya? Siswinya ya, siswi. Okay. Oke, di sini kalau didasarkan aturan, aturan itu biasanya disampaikan ketika awal semester ini Pak Eko. Awal semester ini disampaikan aturan terkait dengan seragam, atribut, kemudian penampilan itu diatur sebenarnya. Tidak boleh menggunakan make up. Ada yang protes juga Pak Eko, kok nggak boleh pakai make up loh. Ya boleh tapi tipis-tipis saja. Nah, ukuran tipis-tipisnya itu loh Pak Eko, antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Makanya sesuai aturan saja. Kalau memang tidak boleh pakai make up, ya kita konsekuensi untuk tidak pakai make up. Jadi ukurannya nanti siswanya sekarang itu masih banyak Pak Eko. Harapannya nanti siswa yang menggunakan make up yang berlebih itu bisa musnah lah dari sekolah kami yang merupakan sekolah karakter. Seperti itu Pak Eko.
Mm-mm. Wajarnya. Benar sekali Pak Eko. Kadang itu kalau saya piket pagi, itu kan mereka habis mandi, kemudian pakai, itu baunya wangi, wajahnya glowing, bibirnya merah. Nah ini mau sekolah atau mau biduan seperti itu Pak Eko. Ya. Kemarin tuh saya juga sempat tanya, kenapa kamu kok make upnya seperti itu? Katanya mereka jawab, oh ini tren Pak, ini di TikTok seperti ini, di media sosial seperti ini, gadis pakai make up yang apa warnanya ungu atau apa itu anak-anak itu, goro-goro terpengaruh media sosial, dan mereka juga terpengaruh dengan sekolah lain Pak Eko. Oh sekolah lainnya boleh loh, masuk sekolah kita tidak seperti itu. Itu yang pertama Pak Eko. Mereka terpengaruh oleh dunia luar. Terus yang kedua ini Pak Eko, mereka itu ingin terlihat lebih cantik katanya kalau pakai make up itu, seperti itu, biar lebih apa ya, lebih glowing Pak Doni seperti itu. Lah yang diajak ngobrol saya, terus mana itu Pak Eko. Boleh. Oh, seusianya ya Pak Eko ya, mungkin ya. Apa mungkin gara-gara ya Pak Eko, mereka itu seusia itu pengen godani lawan jenis ya Pak Eko, itu kok seudon saya. Seudon, tapi guru nggak boleh seudon. Saya belum memiliki data yang pas, saya ketika wawancara belum ada pernyataan itu belum ada. Mungkin mereka juga malu, belum ada pernyataan. Oh ini untuk membuat kita lebih menarik lawan jenis seperti itu. Tapi secara data kualitatif belum ada Pak Eko. Saya wawancara mereka nggak jawab seperti itu. Jadi intinya pada dua tadi, mereka medsos, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Lupa aku. Percaya diri. Yang ketiga itu hanya asumsi saya Pak Eko, bukan data. Khususnya yang sudah saya lakukan dan juga sekolah, saya itu selaku pembina OSIS Pak Eko. Jadi setiap pagi itu kami anak-anak OSIS itu melakukan piket halaman, memantau anak-anak itu yang datang, yang bermake up, itu biasanya kami suruh menghapus di tempat Pak Eko. Jadi suruh turun sebentar, menghapus, baru boleh menuju ke kelas, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sekarang ini mau ada sosialisasi, baru mau Pak Eko. Jadi ini rencana, baru mau ada sosialisasi yang lebih intens, karena biasanya sosialisasi itu hanya disampaikan sekali tok Pak Eko, di awal semester, habis itu lupa. Seperti itu Pak Eko. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan tadi piket gerbang, dan juga melakukan sosialisasi Pak Eko. Okay. Okay.
Kalau sekarang kelihatannya baru tahap sampai 5 Pak Eko. Ya, dan rencananya itu kalau bisa itu nanti sampai tahap 9 lah. Kalau bisa ya 10, tapi realistisnya saya 9 Pak Eko. Realistisnya. Oh ya, oh iya. Ya. Yeah. Apa ya Pak Eko? Apa perlu adanya razia ya Pak Eko? Soalnya itu biasanya kalau di gerbang itu sudah dicuci bersih, mereka masuk kelas, siangnya itu sudah mulai lagi bermake up lagi Pak Eko. Curiganya itu dibawa ke kelas Pak Eko, dirazia. Iya, bisa jadi nanti ada razia Pak Eko. Bisa jadi ada razia rutin lah, sebulan sekali atau gimana biar ngecek anak-anak itu bawa make up atau tidak sih, make upnya yang berlebihan atau tidak. Mungkin razia Pak Eko. Oke, dalam hal ini untuk lebih intensnya lagi, insya Allah nanti kan minggu ini masih MPLS Pak Eko, jadi masih memberikan pemahaman terhadap siswa-siswa baru. Nanti kami ambil aksi nyatanya itu mulai hari Senin karena sudah mulai masuk efektif ya Pak Eko. Nanti insya Allah hari Senin sudah mulai. Terus untuk terkait dengan mau melakukan di ruang-ruang kelas untuk memeriksa itu nanti lebih dikoordinasikan lagi Pak Eko. Itu kan tidak hanya bisa kita sendiri tapi harus melibatkan banyak pihak Pak Eko. Seperti itu Pak Eko. Terkait dengan tindakan tadi, beberapa cara yang akan kami lakukan. Yang pertama tadi sosialisasi, bukan hanya pada siswa ya Pak Eko, tapi juga terhadap orang tua. Tadi saya berpikir, terhadap orang tua juga perlu untuk memberikan pemahaman bahwa di sekolah kita memang tidak diperkenankan. Jadi kami akan mempersiapkan materi terkait sosialisasi semenarik mungkin biar mereka tertarik, biar setelah melihat sosialisasi itu muncul motivasi intrinsik. Kemudian saya juga akan mengkoordinasikan Pak Eko terkait tadi bahasanya, geledah atau apa tadi bahasanya? Rahasia, oh ya benar rahasia itu nanti biar koordinasikan dengan pihak-pihak terkait Pak Eko. Insya Allah tindak lanjutnya nanti akan diproses Pak Eko. Seperti itu Pak Eko. Oke, untuk rencana tadi terkait sosialisasi kami punya yang namanya Tengraph Pak Eko. Jadi sebuah ekstra untuk video editing dan lain sebagainya itu Tengraph. Kami ingin melibatkan itu untuk pembuatan video, untuk pembuatan pamflet sosialisasi. Nah, untuk modelnya kami akan melibatkan anak-anak OSIS yang memang penampilannya minimalis, sederhana, seperti itu Pak Eko. Selain itu juga kami akan bekerja sama dengan namanya TPDS, Tim Penegak Disiplin Siswa. Jadi ada tim penegak kedisiplinan siswa. Juga dengan BK, ini tidak bisa dilepaskan juga dari wali kelas dan juga akan melibatkan orang tua. Selama ini yang belum kami lakukan itu kelihatannya dengan orang tua Pak Eko. Jadi belum benar Pak Eko. Kalau kita sendiri kelihatannya sulit. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan banyak pihak, semoga saja bisa. Seperti itu Pak Eko. Tengraph ya.
Saya akan segera melaksanakan ini Pak Eko. Saya sangat berkomitmen sekali. Saya ingin memberikan perubahan. Semoga masalah yang berlarut-larut ini bisa teratasi dengan tadi solusi-solusi yang sudah saya buat tadi Pak Eko. Rencana aksi yang akan saya lakukan. Masya Allah, saya sangat senang sekali Pak Eko. Tadi tiba-tiba kok seolah-olah, yuk keluar ide-ide tadi. Padahal yang saya lakukan selama ini belum ada itu. Yuk rencana, yuk. Setelah diajak ngobrol sama Pak Eko, keluar. Ini semoga komitmen saya semakin kuat dan bisa melaksanakannya. Dan apa yang saya inginkan bisa terwujud Pak Eko. Saya sangat senang sekali Pak Eko. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko atas coachingnya.